Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifah Febriani. Saya mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI Angkatan 2019, Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai wawasan dasar profesi bimbingan dan konseling. Pertama-tama, kita perlu tahu apa itu profesi. Profesi sering kita artikan dengan pekerjaan atau job kita sehari-hari. Tetapi dalam kata profession yang berasal dari pembendaharaan Anglo-Saxon, tidak hanya terkandung pengertian pekerjaan saja. Profesi mengharuskan tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan yang latihan, tetapi dalam arti profession, terpaku juga suatu panggilan. Dengan begitu, maka arti profession mengandung dua unsur. Pertama, unsur keahlian, dan kedua, unsur panggilan. Menurut Sudarwandani, tahun 1995, profesi adalah pekerjaan yang memerlukan spesialisasi akademik. Sedangkan menurut Dedi Supriyadi tahun 1998, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus, tanggung jawab, serta kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Doni Kusuma, profesi adalah suatu pekerjaan yang memiliki wujud sebagai jabatan dalam hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian serta etika khusus untuk jabatan tersebut, serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Sedangkan yang terakhir, menurut Prayitno tahun 2004, menyatakan bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profesi memang erat kaitannya dengan pekerjaan. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang dilaksanakan dengan tuntutan keahlian, ilmu pengetahuan, menggunakan teknik yang relevan, serta harus berpendidikan yang spesifik. Berikut ciri-ciri dari profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Adapun syarat-syarat suatu profesi adalah: 1. Melibatkan kegiatan intelektual. 2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. 3. Memerlukan persiapan profesional yang dalam dan bukan sekadar latihan. 4. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. 5. Menjadikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. 6. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 8. Menentukan baku standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Dan yang terakhir, mempunyai karakteristik suatu profesi. Selain memiliki beberapa ciri khas dan syarat, sebuah profesi juga memiliki prinsip-prinsip etika, yaitu: 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain ataupun masyarakat pada umumnya. Dan yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan yang ketiga, otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Berikut karakteristik dalam suatu profesi. 1. Keahlian berdasarkan pengetahuan teoretis. Para profesional memiliki pengetahuan teoretis yang ekstensif dan keahlian dalam mempraktekkan pengetahuan tersebut. 2. Adanya pendidikan yang ekstensif.
yaitu proses pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan yang tinggi bagi profesi yang prestisius. 3. Terdapat ujian kompetensi, yaitu ujian mengenai pengetahuan di bidang tertentu, di mana umumnya terdapat syarat untuk lulus tes yang menguji pengetahuan teoretis. 4. Terdapat pelatihan institusional, yaitu suatu pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesi. 5. Adanya asosiasi profesional, yaitu organisasi suatu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya. 6. Adanya lisensi, yaitu sertifikasi di bidang tertentu sehingga seorang profesional dianggap memiliki keahlian dan dianggap bisa dipercaya. 7. Kode etik profesi, yaitu suatu prosedur dari organisasi profesional yang mengatur para anggotanya agar bekerja sesuai dengan aturan. 8. Adanya otonomi kerja, yaitu pengendalian kerja dan pengetahuan teoretis para profesional untuk menghindari intervensi dari luar. 9. Mengatur diri. Seorang profesional diatur oleh organisasi profesi tanpa adanya campur tangan pemerintah. 10. Layanan publik dan altruisme, yaitu pendapatan atau penghasilan dari kerja profesi yang dipertahankan selama berhubungan dengan keperluan masyarakat. Dan yang terakhir, status dan imbalan tinggi. Seorang profesional yang sukses dapat mendapatkan status yang tinggi, prestisme, dan imbalan yang layak sebagai pengakuan terhadap layanan yang diberikan kepada publik. Berikutnya ada istilah-istilah dalam profesi. Istilah dalam profesi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada profesional, kedua profesionalitas, ketiga profesionalisme, dan keempat profesionalisasi. Yang terakhir kita akan membahas tentang profesi bermartabat. Yang pertama, landasan. Landasan dari profesi bermartabat yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kurikulum 2013, dan yang terakhir Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor. 2. Trilogi profesi. Untuk menjadi seorang profesional dalam bidang apapun, seseorang harus menguasai dan memenuhi ketiga komponen trilogi profesi. Komponen yang pertama yaitu dasar keilmuan. Komponen dasar keilmuan memberikan landasan bagi calon tenaga profesional dalam bentuk wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap berkenaan dengan profesi yang dimaksud. 2. Komponen substansi profesi. Komponen substansi profesi membekali calon profesional apa yang menjadi fokus dan objek praktis spesifik pekerjaan profesionalnya. 3. Komponen praktik. Komponen praktik mengarahkan calon tenaga profesional untuk menyelenggarakan praktik profesinya itu kepada sasaran, pelayanan, atau pelanggan secara tepat dan berdaya guna. Penguasaan dan penyelenggaraan trilogi profesi secara mantap merupakan jaminan bagi suksesnya penampilan profesi tersebut demi kebahagiaan sasaran pelayanan. Penguasaan ketiga komponen profesi tersebut diperoleh di dalam program pendidikan profesi dan pendidikan akademik yang mendasarinya. Konselor yang merupakan pendidik, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 6, sebagai tenaga profesional dituntut untuk menguasai dan memenuhi trilogi profesi dalam bidang pendidikan, khususnya bidang konseling. Yang terakhir, pelayanan konseling bermartabat akan dapat diwujudkan dalam kinerjanya bila benar-benar didukung oleh 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah pelayanan bermanfaat.
yaitu pelayanan profesional yang diselenggarakan oleh konselor haruslah benar-benar bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan secara luas. Oleh karena itu, upaya pelayanan, bimbingan, dan konseling tidak boleh sia-sia atau terselenggara dengan cara-cara yang salah, melainkan terlaksanakan dengan manfaat yang setinggi-tingginya bagi sasaran pelayanan dan pihak-pihak lain yang terkait. Kondisi yang kedua, pelaksana bermandat, yaitu pelayanan profesional, bimbingan, dan konseling diselenggarakan oleh konselor yang bermandat. Pelayanan konseling harus dilakukan oleh tenaga yang benar-benar dipercaya untuk menghasilkan tindakan dan produk-produk pelayanan dalam mutu yang tinggi. Kondisi yang terakhir, pengakuan sehat, yaitu pelayanan profesional, bimbingan, dan konseling diakui secara sehat oleh pemerintah dan masyarakat dengan kemanfaatan yang tinggi dan dilaksanakan oleh pelaksana yang bermandat. Pemerintah dan masyarakat tidak ragu-ragu mengenai manfaat dari pelayanan bimbingan dan konseling tersebut. Ketiga hal tersebut dapat menjamin tumbuh suburnya profesi konseling menjadi profesi yang bermartabat. Konseling sebagai suatu profesi yang sedang berkembang. Para anggota profesi konseling harus berusaha memenuhi standar konselor agar konseling dapat merebut kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja konselor dalam pelayanan konseling bermartabat. Kekuatan eksistensi suatu profesi tergantung pada public trust. Masyarakat percaya bahwa layanan diperlukannya itu hanya dapat diperoleh dari konselor yang memiliki kompetensi dan keahlian yang terandalkan untuk memberikan pelayanan konseling. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai wawasan dasar profesi bimbingan dan konseling. Terima kasih untuk yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.